Pabrik juara dunia bernama Red Bull Rookies Cup. Red Bull Rookies Cup bukan sekedar ajang balap junior. Ini adalah pabrik juara dunia bernama Red Bull Rookies Cup. Red Bull Rookies Cup bukan sekedar ajang balap junior. Ini adalah jalur cepat menuju sejarah. Sejak digelar pertama kali pada 2007, kompetisi ini menjadi tempat di mana bintang-bintang masa depan MotoGP ditempa. Lupakan glamor padok sejenak. Disinilah darah, keringat, dan strategi mentah bertemu di atas KTM 250 GP yang sama rata untuk semua. Hingga 2025, ada 13 nama besar jebolan ajang ini yang berhasil menyabet gelar juara dunia di Grand Prix, dari kelas Moto3 hingga MotoGP. Bukan kebetulan, ini sistem, ini jalur pembuktian, dan dari sinilah petarung muda macam Veda Ega Pratama muncul. Tapi tunggu dulu, kenapa ajang ini bisa begitu efektif mencetak juara? Jawabannya ada pada kesetaraan mesin, intensitas balapan, dan mata pencari bakat yang terus mengintai dari balik pagar padok. Johann Zarco, raja pertama Rookies Cup, tapi belum tamat. Dialah juara pertama Red Bull Rookies Cup, Johann Zarco, 2 kali juara dunia Moto2, pembalap yang nyaris selalu ada di barisan depan MotoGP, tapi tak pernah naik ke puncak klasemen akhir. Sebuah ironi, sebab Zarco adalah simbol awal dari dominasi Rookies Cup di level Grand Prix. Ia buktikan bahwa pembalap dari ajang ini bukan sekedar penggembira, namun jalan ke puncak tertinggi, MotoGP, tidak selalu lurus. Meski sudah berusia 36 tahun di musim 2026, Zarco masih membalap untuk LCR Honda dan belum menyerah. Sebuah pelajaran untuk para pembalap muda seperti Veda, bahwa bertahan di level tertinggi membutuhkan lebih dari sekedar kecepatan, konsistensi, mental, dan kadang sedikit keberuntungan. Dari Jorge Martin sampai Pedro Acosta, lulusan Rookies Cup kini mendominasi MotoGP. Mari kita bicara angka. Pedro Acosta, juara Moto2 2023. Jorge Martin, raja MotoGP 2024 bersama Ducati. Brad Binder, senjata utama KTM. Mereka semua jebolan Rookies Cup. Artinya jelas, kalau kamu bersinar di ajang ini, peluangmu tembus MotoGP bukan lagi mimpi. Bukan hanya mereka, ada Enea Bastianini, Izan Guevara, Jaume Masia, David Alonso. Semuanya berhasil membuktikan diri sebagai juara dunia di kelas mereka. Lalu muncul pertanyaan besar, siapa berikutnya? Apakah Veda Ega Pratama akan meneruskan warisan ini? Dengan pencapaian runner-up di 2025 dan kontrak bersama Honda Tim Asia untuk Moto3 2026, Veda kini berdiri tepat di depan pintu sejarah. Hanya 2 yang sukses di kelas tertinggi, MotoGP. Tunggu dulu, dari 13 juara dunia jebolan Rookies Cup, hanya 2 yang sukses jadi kampiun di MotoGP, Joan Mir dan Jorge Martin. Yang lain mentok di Moto2 atau Moto3. Artinya, transisi dari talenta muda ke dominator kelas primer bukan perkara gampang. Ada tekanan raksasa, politik pabrikan, dan adaptasi brutal. Fakta ini menambah bobot tantangan bagi Veda. Kalau ingin menembus MotoGP dan tidak sekedar numpang lewat, ia harus melampaui ekspektasi sejak hari pertama di Moto3. Tapi, apakah anak muda asal Gunung Kidul itu siap? Atau justru akan jadi korban baru dari kutukan kelas utama? Rueda and Moreira tambah daftar emas. Generasi baru datang. Tahun 2025 memecah kebuntuan. Jose Antonio Rueda keluar sebagai juara dunia Moto3. Diogo Moreira bawa berhasil berjaya di Moto2. Keduanya, lulusan Rookies Cup. Mereka menutup dekade dominasi Eropa dan membuktikan bahwa sistem Red Bull masih tajam. Ini juga jadi peringatan bagi rival-rival Veda musim depan. Jangan remeh. Rueda and Moreira tambah daftar emas. Generasi baru datang. Tahun 2025 memecah kebuntuan. Jose Antonio Rueda keluar sebagai juara dunia Moto3. Diogo Moreira bawa berhasil berjaya di Moto2. Keduanya, lulusan Rookies Cup. Mereka menutup dekade dominasi Eropa dan membuktikan bahwa sistem Red Bull masih tajam. Ini juga jadi peringatan bagi rival-rival Veda musim depan. Jangan remehkan lulusan Rookies Cup, bahkan yang datang dari Asia Tenggara. Karena jika sejarah boleh jadi acuan, generasi baru sudah siap menguasai grid. Dan nama Veda Pratama berada tepat di antara mereka. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Veda bisa langsung menyatu dalam alur pabrik juara ini? Atau akan tenggelam di musim rukinya? Semua pakai KTM, tak ada alasan selain skill murni. Inilah yang bikin Rookies Cup jadi unik. Semua pembalap menggunakan motor yang sama, KTM RC250 GP. Tidak ada upgrade rahasia, tidak ada mesin prototipe eksperimental. Yang membedakan hanyalah skill,
mentalitas, dan insting balap. Inilah ajang gladiator modern di atas roda. Veda Pratama membuktikan bahwa ia mampu bersaing di kondisi serba sama ini. Bahkan sukses finish P2 klasemen akhir 2025. Ini bukan keberuntungan, ini pembuktian. Maka wajar jika banyak mata kini tertuju padanya di Moto3. Karena jika ia mampu bersinar di Rookies Cup yang keras ini, kemungkinan besar ia juga bisa bersinar di Grand Prix yang lebih kejam. Veda Ega Pratama, satu-satunya pembalap Indonesia di jalur juara dunia. Mari kita luruskan satu hal. Veda Ega Pratama, satu-satunya pembalap Indonesia di jalur juara dunia. Mari kita luruskan satu hal. Tak ada pembalap Indonesia lain yang pernah masuk Moto3 dari jalur Red Bull Rookies Cup. Veda adalah yang pertama. Dan ini bukan pencapaian kecil. Dari AHRS, ATC, Junior GP, sampai Rookies Cup. Ia lewati semua jenjang dengan performa menanjak. Kini, Honda Tim Asia resmi merekrutnya untuk Moto3 2026. Ini momen historis, tapi sekaligus awal tekanan besar. Veda membawa harapan jutaan fans Indonesia. Tapi lebih dari itu, ia juga membawa ekspektasi dari Red Bull dan Honda, dua raksasa yang jarang salah pilih talenta. Apakah Veda sanggup memenuhi standar ini? Gaya balap Veda, gabungan Zarco, Acosta, dan sentuhan Casey Stoner. Ada yang menarik dari cara Veda mengendalikan motornya. Ia punya karakter late braking khas Jorge Martin, pembacaan ritme balap seperti Pedro Acosta, dan ya, agresi liar ala Zarco. Tapi yang paling mengejutkan, banyak pelatihnya menyebut ia punya insting penyelamatan gila seperti Casey Stoner. Bahkan saat motornya nyaris slow side, Veda bisa ngelipat ulang. Ini bukan gaya mainstream, tapi efektif. Jika bisa menyempurnakan kontrol traksi dan momentum tikungan panjang, bukan tak mungkin ia jadi pembalap hybrid baru yang belum pernah dimiliki Moto3. Tapi semua itu harus dibuktikan di race nyata, bukan sekadar dites. Tekanan musim rookie, Uriarte, Mitani, dan bayang-bayang KTM. Veda tak melaju sendirian ke Moto3. Braylen Uriarte, juara Rookies Cup dan Junior GP 2025, juga naik kelas bersama tim pabrikan KTM. Di sisi lain, Zen Mitani, rekan setim Veda, adalah murid Honda langsung dari Jepang. Ini situasi pelik. Veda harus membuktikan diri bukan cuma ke lawan, tapi ke timnya sendiri. Apalagi KTM dikabarkan belum menyerah merekrutnya untuk 2027. Jika musim rukinya mulus, maka bukan hanya podium yang jadi incaran, tapi juga masa depan penuh tekanan. Pilih bertahan dengan Honda atau pindah ke kubu rival. Tapi semua itu tergantung musim perdananya. Apakah ia bisa bertahan atau justru memimpin? Bisa jadi lulusan ke-14 yang juara dunia? Sejauh ini, baru 13 alumni Rookies Cup yang sukses jadi juara dunia Grand Prix. Nama Veda belum masuk daftar itu, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jalan menuju kejayaan MotoGP itu panjang, berliku, dan penuh jebakan. Namun satu hal pasti, Veda telah menapaki jalur yang sama dengan para legenda itu. Jika ia bisa menjaga fokus, menambah kekuatan mental, dan terus berkembang, Indonesia bisa saja menyaksikan sejarah baru. Veda Ega Pratama, sang anak muda dari Gunung Kidul, bisa jadi lulusan Rookies Cup ke-14 yang akan berdiri di puncak dunia Grand Prix. Apakah itu akan terjadi? Waktu yang akan menjawab. Tapi musim 2026 adalah bab pertamanya.